الحمد لله الذي خلق نور على قلوب المؤمنين وجعلها سببا لسعادة العاملين المخلصين فطوبى لمن آمن بالله ومن اتبع سنة خاتم النبيين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا بها من عذاب الجحيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه رحمة للعالمين وأسوة للمؤمنين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari hati yang paling mendalam, pertama marilah kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Sehingga pada kesempatan yang penuh berkah ini kita bisa memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat sebagai amal soleh kita. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi adal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita akan mendapatkan syafaat beliau dan dikumpulkan bersama beliau di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bersama, di dalam diri kita ini ada dua unsur, yakni unsur jasmani dan unsur rohani. Yang tentu dua-duanya ini harus kita rawat secara seimbang. Kadang-kadang kalau kemudian tubuh kita merasa sakit, kita segera berobat ke dokter, bahkan sampai pada tingkat operasi dan lain sebagainya, dalam rangka kita menginginkan jasmani yang sehat tentunya. Namun yang tidak kalah pentingnya, yang kadang sering terlupa adalah rohani kita ini, yang rajanya adalah hati. Sehingga Rasulullah bersabda, inna fi jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah wahai manusia, dalam dirimu itu ada segumpal daging, yang kalau segumpal itu kualitasnya baik, maka baiklah seluruh apa yang ada dalam diri kita. Sebaliknya, kalau yang segumpal itu kualitasnya jelek, maka jeleklah seluruh apa yang ada dalam diri kita. Ala wahyal qalb. Ketahuilah itu adalah hati kita, hati manusia. Maka perkenankan pada khutbah Jumat yang singkat ini, khatib mengingatkan kepada khatib pribadi dan jamaah sekalian, marilah upaya dan usaha kita untuk merawat hati ini kita maksimalkan. Kita seriusi sebagaimana seriusnya kita merawat jasmani kita. Sebagaimana kita kemudian ketika sakit segera minum obat, ketika sakit segera datang konsultasi ke dokter dan lain sebagainya. Karena hati ini adalah merupakan raja di dalam diri kita. Dan di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Nanti akan ada saatnya di mana ketika itu tidak akan ada lagi guna dan manfaatnya harta benda dan anak keturunan. Illa man atawaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepada Allah Ta'ala dengan membawa hati yang selamat, dengan membawa hati yang bersih, dengan membawa hati yang baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16 mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah
Apakah belum datang saatnya? Apakah belum datang waktunya bagi orang-orang yang beriman itu mereka segera menundukkan hati mereka dan mengingat Allah Subhanahu wa taala? Maka sudah saatnya kita memperbaiki hati kita ini, sehingga harapan kita nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, dengan qalbun salim. Nah, para jamaah rahimakumullah, agar hati kita ini menjadi sehat, hati kita ini menjadi hati yang hidup, beberapa cara yang kita lakukan. Yang pertama tentunya adalah memperbanyak mengingat Allah, memperbanyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu dengan memperbanyak mengucap kalimat thayyibah, apakah menghadiri majelis-majelis ilmu. Intinya segala sesuatu yang bisa mengingatkan kita kepada Allah itu zikir. Itu akan bisa memperbaiki hati. Karena hati ini akan bisa terkotori, kata Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, inna hadhil qulub la tasda'u. Sesungguhnya hati ini akan bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Wa inna jila'aha. Adapun yang bisa mengkilatkan hati itu, sebagaimana mengkilatkannya kembali besi yang terkotori oleh noda-noda tadi itu, kata Rasulullah ada 3. Ini yang bisa menjadikan hati kita itu hati yang bersih. Yang pertama, qiraatul Quran. Memperbanyak membaca Al-Quran. Tentu membaca Al-Quran dengan mentadaburi maknanya. Atau bahasa orang-orang sepuh dulu, maca Quran angen-angen sak maknanya. Sehingga ketika kita baca Al-Quran ayat demi ayat, kemudian kita renungkan artinya, kita hayati maknanya, dan kita amalkan isinya, maka hati kita akan menjadi hati yang hidup. Sehingga orang-orang yang beriman itu, kata Allah Ta'ala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah atau dia membaca sendiri Al-Quran, zadathum imana, bertambah imannya. Karena Al-Quran dibaca dengan penuh penghayatan. Dan itu akan bisa menjadikan hati kita itu bersih. Yang kedua yang menjadikan hati kita itu bersih adalah wadzikrul maut. Banyak-banyak mengingat kematian. Sehingga orang yang ingat mati itu akan berhati-hati dalam kehidupan di dunia ini. Dia sadar sesadar-sadarnya bahwa dunia ini hanya sementara. Dunia ini adalah tempat kita mengumpulkan kebaikan-kebaikan sebagai bekal kembali kita ke kampung akhirat. Watazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Bawalah bekal, kata Allah dalam Al-Quran. Bawalah bekal. Fa inna khaira zadi taqwa. Karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab. Dan takutlah kamu kepada aku, wahai orang-orang yang mau menggunakan akal fikirannya. Maka ketika kita mengingat mati, kita akan jauh dari sikap sombong, kita akan jauh dari sikap tamak, rakus dan serakah. Kita tidak akan mendolimi saudara kita, karena kita yakin bahwa kita nanti di akhirat akan dimintai pertanggungan jawab. Dan dunia ini adalah kesempatan kita mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Termasuk kenapa kita pada siang hari ini mau memenuhi undangan Allah Ta'ala untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas dan kesibukan kita. Yang pedagang meninggalkan pasarnya, yang petani meninggalkan sawah ladangnya, yang pegawai meninggalkan kantornya, yang guru siswa meninggalkan sekolahannya. Fas'au ila dzikrillah, berbondong-bondong memenuhi panggilan Allah, karena kita ini sadar kita akan mati dan ada kehidupan akhirat. Yang ketiga, yang terakhir yang bisa menghidupkan hati adalah wahuduru majalis dzikri ay majalisal ilmi. Kita rajin menghadiri majelis-majelis ilmu. Kita rajin hadir di majelis-majelis yang di dalamnya dikaji, dipelajari ilmu-ilmu agama. Ini akan bisa menjadikan hati kita itu tenang. Hati kita itu menjadi qalbun salim, hati yang betul-betul selamat. Maka dengan itu inilah kelak kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya para jamaah rahimakumullah, melalui khutbah Jumat yang singkat ini kami mengajak pada diri kami pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita seimbangkan antara merawat jasmani kita dengan rohani kita ini, sehingga dengan demikian kita akan termasuk orang-orang
yang berhak mengibarkan bendera as-sa'adah fid dunya was-sa'adah fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi renungan bagi kita bersama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita di atas jalan kebenaran, di atas jalan keselamatan, dan akhirnya kita kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama baginda Rasulullah SAW dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa wahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Wa ya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yajal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi shalihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wa huwa ya'lamu ma tasna'un.